Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bertiga sini, Pak Erlangga, Pak Dante akan memberikan penjelasan kepada teman-teman media dan seluruh masyarakat Indonesia yang kami cintai dan banggakan. Pada kesempatan ini, izinkan saya kembali memberikan informasi perihal penanganan pandemi COVID-19, khususnya di wilayah Jawa dan Bali. Pada kesempatan siang ini, pemerintah memastikan bahwa kondisi dan penanganan pandemi hari ini terus membaik. Berdasarkan data yang kami evaluasi, tren kasus harian nasional menurun sangat signifikan. Begitupun halnya dengan kondisi rawat inap rumah sakit, juga menunjukkan penurunan dan tingkat kematian juga semakin melandai. Secara khusus perlu kami informasikan bahwa kondisi tren penurunan kasus konfirmasi harian terjadi di seluruh provinsi di Jawa dan Bali. Bahkan tingkat rawat inap di rumah sakit seluruh provinsi Jawa dan Bali juga telah menurun terkecuali DIY. Namun DIY kami perkirakan akan turun dalam beberapa hari ke depan ini. Selain itu, dalam beberapa hari terakhir jumlah kematian di Provinsi DKI Jakarta, Bali dan Banten telah mengalami penurunan dan kami memprediksi dalam waktu dekat provinsi lain juga akan mengalami penurunan mengingat kasus kematian adalah lagging indicator. Teman-teman media dan seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai, seiring dengan perbaikan situasi pandemi COVID-19 yang semakin hari semakin membaik, maka sejumlah kabupaten kota yang kembali masuk ke level 2 meningkat cukup signifikan. Saat ini aglomerasi Jabodetabek dan Surabaya Raya kembali masuk ke level 2 dikarenakan penurunan kasus konfirmasi harian dan juga rawat inap rumah sakit. Terkait detail informasi ini akan tertuang dalam Inmendagri yang akan keluar hari ini. Selain level asesmen yang menunjukkan tanda-tanda perbaikan, mobilitas masyarakat juga kembali meningkat cukup tinggi. Hal ini terlihat dalam pergerakan data Google Mobility yang kami ambil dalam sepekan terakhir. Seiring dengan membaiknya kondisi pandemi dan meningkatnya mobilitas masyarakat, pemerintah terus mendorong tingkat kekebalan masyarakat dengan mengakselerasi capaian vaksinasi dosis kedua, utamanya bagi lansia. Saat ini capaian dosis vaksinasi untuk lansia sudah berada di angka 62% untuk seluruh Jawa, Bali. Tetapi kami akan terus kejar untuk lebih tinggi lagi. Pemerintah juga meminta kepada seluruh wilayah kabupaten kota di Jawa Bali untuk terus mendorong vaksinasi booster yang masih di bawah 10% di Jawa Bali. Saya juga mohon dan minta kesediaan masyarakat untuk kembali mendatangi gerai-gerai vaksin yang tersedia demi pulihnya dan membaiknya penanganan pandemi ini. Teman-teman media dan seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai, dalam rangka transisi menuju aktivitas normal hari ini, pemerintah akan memperlakukan berbagai kebijakan sebagai berikut. Pertama, pelaku perjalanan domestik dengan transportasi udara, laut maupun darat yang sudah melakukan vaksinasi dosis kedua dan lengkap, sudah tidak perlu menunjukkan bukti tes antigen maupun PCR negatif. Hal ini ditetapkan dalam surat edaran yang akan diterbitkan oleh kementerian dan lembaga terkait yang akan terbit dalam waktu dekat ini. Seluruh kegiatan kompetisi olahraga dapat menerima penonton dengan syarat sudah melakukan vaksinasi booster dan menggunakan Peduli Lindungi dengan kapasitas masing-masing sebagai berikut. Level 4, 25%, level 3, 50%, level 2, 75%, dan level 1, 100%. Selain kebijakan baru yang kami perlakukan dalam ratas yang digelar hari ini, kami melaporkan kesiapan Bali dalam menggelar kebijakan uji coba tanpa karantina. Dan dalam ratas hari ini, Presiden juga telah menyetujui untuk dapat melakukan uji coba tanpa karantina bagi PPLN sejak 7 Maret. Saya ulangi, sejak 7 Maret 2022 di Provinsi Bali. Namun dengan persyaratan sebagai berikut. PPLN yang datang harus menunjukkan paid booking hotel yang sudah dibayar minimal 4 hari atau menunjukkan bukti domisili di Bali bagi WNI. PPLN yang masuk harus sudah vaksinasi lengkap garis miring booster. PPLN melakukan entry PCR test
dan menunggu di kamar hotel hingga hasil tes negatif keluar. Setelah negatif bisa bebas beraktivitas dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. PPLN kembali melakukan PCR test di hari ketiga di hotel masing-masing. PPLN telah atau tetap harus memiliki asuransi kesehatan yang menjamin COVID-19 sesuai ketentuan. Event internasional yang dilakukan di Bali selama masa uji coba menerapkan protokol kesehatan yang ketat sesuai dengan standar G20. Penerapan visa on arrival untuk 23 negara, ASEAN, Australia, Amerika, Inggris, Jerman, Belanda, Prancis, Qatar, Jepang, Korea Selatan, Kanada, Italia, Selandia Baru, Turki, dan United Arab Emirates. Pengetatan protokol kesehatan dan penggunaan peduli lindungi di berbagai tempat. Akselerasi booster di Bali mencapai 30% dalam 1 minggu ke depan. Bila uji coba ini berhasil, maka kita akan memperlakukan pembebasan karantina bagi seluruh PPLN pada tanggal 1 April 2020 atau lebih cepat dari tanggal 1 April. Teman-teman media dan seluruh masyarakat Indonesia saya cintai, setiap kebijakan oleh pemerintah diambil hingga hari ini tentunya diberlakukan atas dasar dan menunjukkan dari masukan dari para pakar dan ahli bidangnya. Selain itu, semua peta jalan yang dibuat hingga hari ini juga tetap diberlakukan dengan prinsip kehati-hatian dan tetap menjunjung tinggi tahapan yang sering kami sampaikan, yaitu bertahap, bertingkat, dan berlanjut untuk memitigasi hal-hal yang tidak kita inginkan. Perlu kami tegaskan bahwa semua kebijakan dalam proses transisi yang akan kita lalui bersama ini bukan dilakukan secara terburu-buru. Kita harus sudah siap untuk menuju satu proses transisi secara bertahap dengan menerapkan kebijakan berbasiskan data yang ada. Semua upaya yang ada hari ini perlu didukung keterlibatan masyarakat yang baik dan juga edukasi mumpuni yang terus dilakukan oleh pemerintah agar berdampingan bersama COVID-19 nantinya bukan hanya slogan saja. Di akhir kata, marilah kita terus berusaha dan berdoa semoga Tuhan Yang Maha Kasih senantiasa memberikan kesehatan dan keselamatan kita semua serta kita dapat keluar dari badai pandemi COVID-19 ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.